Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat holistik sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi masih dengan Pak Puji di sini sebagai narasumber utama kita untuk pembahasan-pembahasan berbagai hal yang ada di lingkungan kita atau di sekitar kita. Untuk kali ini kita akan membahas nih Pak Puji yang memang ya ini secara umum dijumpai di masyarakat terkait sama komposisi atau herbal stamina, ya, karena ini memang bisa dikatakan sangat banyak dicari ya, sahabat holistik sekalian, terutama yang punya keluhan terkait dengan stamina. Dan kita kenal secara umum itu ada pasak bumi, ya, pasak bumi dan purwaceng, ya, sahabat sekalian pasti tidak asing dengan ini dengan dua tanaman ini. Lah ini yang akan kita bahas untuk kali ini terkait dengan karakter dan pemakaian yang pas, karena kita tahu ada yang cocok, ada yang tidak. Nah ini untuk pemakaian yang direkomendasikan atau untuk alokasi kemana, nah kita tanya-tanya pada kesempatan kali ini. Ini gimana ini Pak Puji terkait dengan dua ini? Mungkin ada yang lain, tapi ya, kita fokus untuk dua hal ini. Yang pertama, kita kalau membahas sesuatu, misal kita masalah reproduksi ya. Reproduksi kalau membahas organ tubuh atau jaringannya itu kita akan membahas satu kaitannya dengan bentuk fisiknya. Apakah ada ketidaknormalan dari bentuk fisik? Mengecil atau membesar atau ada kecacatan? Itu yang pertama. Oke, kalau nggak ada kita masuk ke kedua. Jadi normal ya, normal. Ini bentuk fisiknya normal. Yang kedua energi yang ada di dalam organ tersebut, atau secara umum pada tubuh manusia, secara umum atau di organ itu sendiri. Nah, energi itu bisa, ini kita bicara energi dirinya sendiri ya, bukan karena tersumbat dan sebagainya, bukan ya. Jadi kekuatan energinya kita yang bahas itu yang penting itu. Nah, apakah energinya mencukupinya untuk mendorong darah dan cairan yang dibutuhkan ke alat kelamin itu sehingga dia bisa membesar dan tegak dengan keras. Jadi semakin daya dorongnya kuat, energi itu semakin daya dorongnya kuat, dia akan mendorong sebanyak-banyaknya darah dan cairan ke alat kelamin sehingga dia akan menjadi keras. Jadi keras tidaknya itu kekuatan dorongan. Yang kedua, jumlah darah yang bisa didorong. Kalau darahnya jumlahnya sedikit kan penampang alat kelamin laki-laki itu kan ada tabung itu. Itu harus diisi dengan darah. Full, penuh ya. Nah, kalau darahnya tidak full, kualitasnya tidak bagus, dia tidak bisa mengeraskan. Berarti keras itu karena dalam darah itu ada plasma, ada sel. Sel itu yang menyebabkan jadi kenyal. Jadi nadinya itu jadi penuh, itu sel. Nah, sel itu dipenuhi dari nutrisi. Kalau plasma itu kan cairan, lebih banyak di cairannya. Nah, berarti kualitas makanannya, dia gizinya kurang atau tidak. Itu berarti yang pertama itu daya dorongnya. Itu kita lepas dari jumlah darah ya, kemampuan daya dorong. Nah, yang ketiga adalah materinya. Berarti darah dan cairan cukup tidak di dalam tubuhnya dia, sehingga ketika didorong oleh energi menjadikan alat kelamin itu keras. Jadi keras dan tidaknya itu bukan karena bukan karena ini dengan ramuan ini kemudian ramuan itu memperkeras. Sebenarnya ramuan itu merangsang tubuh memproduksi makanan, dia jadi nafsu makan, itu yang pertama, atau menaikkan energinya dia sehingga daya tekan menjadi lebih kuat. Itu. Nah, keempat patogen. 1, 2, 3, 4 kan patogen kan. Nah, patogen itu ada yang menghalangi enggak? Darah cukup. Organ normal, energinya cukup. Ya. Tetapi ada yang menghambat kerjanya itu dari patogen. Mau panas, dingin, lembab dan sebagainya, atau stagnasi karena jarang olahraga sehingga otot-otot saluran di sekitar selangkangan itu bermasalah. Dia makannya udah bagus, energinya bagus. Tinggal olahraga peregangan selesai kok. Itu. Jadi kata kuncinya itu di 4 ini.
organnya energi, terus materi ya, patogen. Nah, ini kalau sudah dipahami teman-teman, jadi nanti supaya jenengan tidak ombang-ambingkan dengan teknik macam-macam, itu bisa dibahas dari keempat ini. Itu bisa diketahui dari keempat ini. Teknik itu arahnya kemana sih? Gitu. Contoh ya, Anda dikasih teknik gerakan dan sebagainya. Tapi kalau kurang gizi, ya sama aja. Habis teknik gerakan itu energinya dia meningkat karena dia bergerak, ya. Terus dia nafsu makannya menjadi tinggi. Nah itu menghasilkan energi yang berlipat lagi. Nah itu sebenarnya prosesnya kayak gitu. Kalau cuma gerakan tok enggak. Gerakan tok kalau semuanya mencukupi bisa. Tapi gerakan kemudian dia dibantu dengan nutrisi ketika tidak mencukupi, nah itu akan menjadi lebih baik tanpa kalau ada gerakan tapi nutrisinya tidak cukupi. Nah ini yang harus dibahas, itu dipahami. Nah sekarang posisi pasak bumi itu di mana? Pasak bumi itu digunakan pada orang yang kelebihan energi. Jadi ada patogen panas yang kemudian energinya jadi meledak-ledak. Sehingga energi yang meledak itu menjadikan kan naik ke atas, yang bawah nggak dapat. Itu energinya ke atas, yang bawah nggak dapat. Maka ini biasanya digunakan pada orang yang hipertensi, lidahnya merah, terus impoten. Karena dia nurunkan tensi. Melancarkan kencing, membuang panas kan, berarti kalau kencingnya jadi banyak kan panas ikut terbuang. Ya. Nah itu seperti itu. Nah, andai kata ini diberikan pada orang dengan energi yang lemah, buru-buru naik energinya mau naik aja lemah, sama dia diturunkan, mesti orangnya drop. Maka kita ketemu pada kasus yang pernah kita bicarakan dulu di YouTube juga. Yang kopi yang pakai Purwaceng, saya pakai pasak bumi. Ya. Nah itu yang minum kopi itu stroke. Itu kan sempat rame, viral. Itu dibahas di YouTube itu ya. Di YouTube-nya orang itu dan kita dengar. Ya, artinya pada orang Indonesia kebagian besar itu kurang daging. Energinya kurang, dagingnya kurang. Nah, dikasih ramuan itu nggak pas, secara umum nggak pas. Nah, enaknya satu ramuan pada seseorang jangan kemudian kita anggap itu juga untuk kita dan orang lain sama, nggak bisa. Itu. Jadi diperhatikan itu. Nah, sedangkan Purwaceng itu kayak ginseng. Masuknya ke tonikum sebenarnya. Tetapi tonikum itu ada tonikum energi yang mengandung unsur air. Kayak Taizen. Kemudian apalagi ginseng Siberia. Itu. Jadi kalau orang minum itu energinya naik tapi dia juga menahan cairan tidak hilang. Nah ini cocok diberikan pada orang kondisi energinya hilang tapi cairannya juga hilang. Syaratnya cairan hilang. Nah, kalau diberikan pada orang energinya hilang dengan lidahnya basah, dengan ada kelembapan, itu drop mesti. Karena apa? Penahan cairan itu akan menjadi semakin berlipat kemampuannya ketika ketemu tubuh yang lembab. Nah, ini perlu dipahami teman-teman itu. Karena saya udah nyoba semua dan saya tumbang terus berdiri nggak bisa, oleng. Itu sholat itu kayak mau kejengkang ke belakang. Lagi sholat itu. Kayak ada yang narik ke belakang itu. Sampai teman saya, Pak kok jenengan aneh gitu. Saya habis minum apa ya? Habis minum jahe dikasih itu. Ada yang pas itu minum jahe dikasih jamur lingsi. Sama. Terus madu kasih pasak bumi. Itu juga hampir nggak bisa berdiri. Kayak lumpuh. Gitu. Itu saya udah coba semua. Karena saya defisiensi energi, jadi saya tahu. Dan saya cobakan pada orang-orang yang sama dengan defisiensi energi. Hasilnya sama. Komplain. Pak, buru-buru naik Pak, malah drop itu. Nah disitulah saya belajar. Kenapa?
Itu. Kemudian menemukan jawaban ketika belajar tentang sifat rasa, karakter, bagaimana ini saling berpasangan. Jadi kalau kondisi lembab ya pasangannya kering, panas pasangannya dingin. Itu pasangan dan Allah menciptakan. Nah, berarti kalau kita tahu karakter dari tanaman itu dan tahu karakter dari tubuh orang itu, kita bisa tahu cocok atau tidak. Itu seperti itu. Nah, ini Purwacang seperti itu. Nah, Purwacang berarti pada orang yang defisiensi energi tetapi tidak ada cairan, jadi kering. Defisiensi energi dengan kekeringan. Itu ada seperti itu. Istilahnya kelihatan panas tapi energinya juga lemah. Itu. Maka disebut defisiensi yin dan defisiensi qi. Itu cocok dengan Purwacang. Nah, ada lagi yang tribulus. Tribulus hampir sama dengan pasak bumi. Tapi tidak sedingin seheboh pasak bumi. Berarti tadi kan pasak bumi berarti bisa dikatakan dia untuk kasus ekses ya Pak ya? Ya, ekses. Dan itu kerjanya kenceng banget. Istilahnya kalau kita kasih dia 20% itu bisa menghancurkan 80%. Itu. Ini saya sudah bikin ramuan kopi kulyok ya, ada pasak buminya. Itu sekarang cuma 10%. Ketika itu saya kasih 20, dua mata saya merem, nggak bisa melek minum kopi itu. Ketika saya turunkan lagi jadi 15, mata kanan buka, yang kirinya merem. Oh, masih belum cukup berarti. Belum cukup. Begitu hanya 10% baru bisa melek keduanya, baru kopinya enak, di tubuh rasanya enak. Tapi kalau tubuh kita lagi drop banget, energinya lagi drop banget, yang 10% tetap enggak nyaman. Biasanya kalau drop banget, saya nggak pakai kopi kulyok. Kopi kulyok kalau kondisi ekses, situasi panas, kemudian tubuh saya cukup olahraga, itu enak. Kalau kondisinya drop, saya kopi silat. Berarti naikkan full semuanya ke atas. Itu bahasanya kayak gitu. Ada satu lagi yang itu tonik energi, sifatnya panas kering, yang jarang dibahas. Jarang disampaikan, pernah menjadi penelitian seorang profesor itu Sanrigo. Yang dari Makassar itu, yaitu pohonnya tinggi, itu daun sama rantingnya. Sanrigo itu sifatnya. Maka saya ikuti waktu dulu di Facebooknya atau itu ada pertanyaan, ada minum Sanrigo hasilnya bagus. Ada yang saya udah minum 1 bulan tapi tidak ada efeknya. Nah, itu tidak ada jawaban yang memuaskan bagi dia. Saya waktu itu juga mikir, ini kenapa gitu. Sesudah kita belajar panjang, lama gitu, baru saya tahu, oh ini sifatnya panas kering, cocok untuk orang yang lembab dingin. Satu lembab dingin, kemudian nutrisinya cukup. Tapi lembab dingin, kemudian nutrisinya kurang, enggak bisa. Berarti minum itu ditambah kuning telur, makan daging lebih banyak, itu akan hasilnya luar biasa. Itu seperti itu. Ini gambaran dari teman-teman bahwa kalau Indonesia secara umum yang kita dapatkan dari data yang kita kumpulkan, nggak tahu mungkin di luar datanya berbeda. Tapi di tempat kita ribuan orang, secara umum Indonesia satu penyakitnya kelembaban, jarang bergerak, makan dagingnya kurang. Karena memang budaya makan daging tidak menjadi budaya orang Indonesia karena dianggap mahal. Tapi kita lihat ke Eropa, ya istilahnya makan daging itu menjadi orang miskin pun makan daging. Bahasanya kayak gitu loh. Karena apa? Budaya makanannya itu. Maka tetap ada itu. Daging itu menjadi konsumsi yang luar biasa. Nah, di Indonesia konsumsi yang utamanya itu nasinya, bukan dagingnya. Hanya jadi nggak ada daging nggak apa-apa, yang penting ada nasi. Hanya sifatnya juga jadi lebih ramah lah. Kalau daging itu kan mentalitasnya sifatnya ya kayak petarung gitu. Nah kalau Indonesia terlalu ramah lah gitu istilahnya, karena makanannya lihat dari kontur makanannya saja. Nah itu gambarannya kayak gitu. Jadi supaya jenengan semua paham bahwa membuat komposisi itu tidak kemudian karena lagi viral rame terus cocok di kita, kemudian cocok kita, teman kita, mungkin kita, teman kita masih satu tipe, makan doyan daging,
suka olahraga, tubuhnya bagus, itu cocok, terus dia punya teman juga kelompoknya seperti itu. Hanya dianggap cocok. Tapi cocoknya itu coba lihat lidahnya semuanya sama enggak? Nanti kalau ketemu yang tidak cocok, lihat lidahnya beda enggak? Nah, kalau dari situ beda berarti apa? Berarti tipe orangnya beda. Tidak salah di pasak buminya, tidak salah di Purwacengnya, di Sanregonya ataupun di Tribulus, karena Allah menciptakan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada kecacatan atau sia-sia sedikit pun di semua ciptaan Allah. Cuma masalahnya kita menempatkan ciptaan Allah itu tepat tidak kepada kasus yang ada. Kalau tidak tepat ya kita menyalahi sunatullah, tujuan penciptaan, maka hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Karena bukan itu tujuan penciptaannya. Insyaallah itu mudah-mudahan bermanfaat. Ya, gimana sahabat Talsik sekalian ya. Jadi tambah informasi lagi ya terkait dengan sifat dan karakter baik itu tadi Purwaceng, terus pasak bumi, tadi coba juga Tribulus sama Sanrego. Mudah-mudahan ini menjadi dasar pertimbangan ketika sahabat Talsik sekalian mau menggunakan atau menyarankan kepada seseorang. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Silahkan di-share kalau ini memang menjadi suatu kemanfaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.